Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap untuk penghitungan suara pemilihan umum atau pemilu 2024. Namun, masyarakat patut turut andil dalam mengawasi proses penghitungan suara agar tidak ada kecurangan. Pencoblosan tinggal menghitung hari. Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu telah mempersiapkan segala hal untuk menunjang kelancaran pemilihan umum 2024. KPU menggunakan Sirekap untuk melakukan proses perhitungan suara menggantikan sistem informasi perhitungan suara atau Situng yang digunakan pada pemilu 2019. Sirekap akan membaca perhitungan suara yang tercatat dalam formulir C1 Plano. Nantinya, data yang dapat dilihat publik di Sirekap tak lagi data berupa foto mentah formulir sebagaimana di Situng dulu, melainkan data numerik. Hasil perhitungan suara tetap akan direkapitulasi secara berjenjang, mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, hingga KPU Republik Indonesia. Tak dipungkiri aplikasi Sirekap sempat menjadi sorotan publik. Pasalnya, beredar isu bahwa hasil perhitungan suara di TPS tak bisa diakses publik, yang justru dianggap memundurkan proses demokrasi. Namun Komisioner KPU RI Betty Epsilon menjelaskan aplikasi Sirekap hanya alat bantu perhitungan suara saja. Pihak KPU memastikan hasil dari Sirekap ini nantinya dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat dapat mengakses hasilnya melalui website infopemilu.kpu.go.id. Mengawal hasil perhitungan suara turut disinggung ketiga Capres Pilpres 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan meminta kepada para pendukungnya untuk tidak sekedar mencoblos pada 14 Februari mendatang. Anies berharap para pendukungnya kembali lagi ke TPS usai mencoblos untuk mengawal prosesi perhitungan suara. Siapkah untuk mengawasi dengan sepenuh hati? Siapkah untuk bisa menjangkau semua dengan sepenuh hati? Saudara sekalian, perubahan ini tidak akan datang begitu saja. Perubahan ini harus kita perjuangkan sampai tuntas. Insya Allah, 4 hari ke depan adalah 4 hari yang penuh dengan kemudahan. Dan semoga 14 Februari akan kita rayakan, akan kita syukuri, dan kita bisa menyebut sebagai Hari Perubahan Indonesia. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto turut mengajak pendukungnya untuk mengawal proses perhitungan suara. Harus datang ke TPS semuanya, berbondong-bondong, ini hak kedaulatan rakyat harus dijalankan. Dan kita menyongsong demokrasi, kita menyongsong pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal senada turut disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengajak para pendukungnya untuk menjaga proses perhitungan suara. Insya Allah TNI, Polri, ASN, penyelenggara pemilu semua juga akan netral. Semua akan netral. Ibu bapak sekalian, terima kasih. Jaga TPS kita, jaga penghitungan suaranya sampai kemudian kita bisa menentukan. Insya Allah suara rakyat, suara panjenengan adalah suara Tuhan. Sebanyak 204 juta pemilih akan memberikan hak suaranya pada 14 Februari mendatang. Maka, mengawal hasil pemilu sepatutnya menjadi kewajiban setiap orang agar tak melahirkan hasil pemilu yang curang. Tim Liputan, Metro TV. Ya, dan pemirsa, terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara telah melakukan berbagai persiapan termasuk dalam proses penghitungan suara yang akan menggunakan aplikasi Sirekap. Lalu bagaimana KPU mengantisipasi jika terjadi serangan terhadap aplikasi Sirekap ini karena muncul kekhawatiran aplikasi tersebut bisa saja dibobol. Dan kita akan membahasnya dengan Komisioner KPU Republik Indonesia, Idam Holik. Mas Idam, selamat pagi. Selamat pagi, Mas.
Ya, kemudian ada Program Officer Perludem, Heroik M. Pratama. Bang Heroik, selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi semua. Dan kemudian ada pakar siber dari Lembaga Riset Siber Indonesia atau SISREK, Pratama Dahlian Persada. Bang Pratama, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, Pak Idam, Mas Heroik. Ya, Mas Idam, proses pemungutan suara tinggal menghitung hari. Mas Idam, ini kerjanya akan semakin keras. Nanti bagaimana persiapan KPU sejauh ini, Mas Idam, untuk perhitungan suara nanti? Kami terus memaksimalkan dalam rangka memastikan bahwa hari pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024 berjalan lancar. Jadi hari ini kita terus maksimalkan upaya mempersiapkan persiapan pemungutan suara di TPS. Dan sebelum saya menjelaskan yang lainnya, saya ingin meluruskan informasi yang tadi telah disampaikan bahwa nanti setelah selesai penghitungan suara di TPS, Sirekap digunakan, dan setelah data perolehan suara dalam bentuk capture dan data itu diunggah ke dalam Sirekap, maka nanti itu semua akan ditampilkan dalam info pemilu. Jadi di info pemilu tidak hanya data numerik digital, tetapi juga capture ataupun hasil foto terhadap formulir model C plano, sama seperti waktu situng digunakan dan dipublikasikan. Oke, baik. Nanti perhitungan suara ini mekanismenya akan seperti apa, Mas Idam, tepatnya? Mengenai mekanisme penghitungan suara sama dengan mekanisme penghitungan suara di TPS pada pemilu serentak 2019 yang lalu, yang kemudian itu datanya diunggah ke dalam Sirekap. Jadi tidak hanya data foto, tapi juga data numerik itu akan ditampilkan di info pemilu yang tadi sudah disampaikan. Yang selanjutnya itu akan dilakukan proses rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KIP Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KIP Aceh, serta KPU Republik Indonesia. Oke, baik. Bang Heroik, mekanisme seperti ini apakah ini sudah bisa diandalkan ya istilahnya untuk menjaga penghitungan suara ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan? Ya, pertama saya ingin mengapresiasi KPU untuk kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap di pemilu 2024, karena ini merupakan suatu sistem untuk transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses penghitungan suara. Nah, sebetulnya ini bukanlah hal yang baru. Sejak pemilu 2014, itu KPU sudah menggunakan sistem penghitungan, lalu di Pilkada serentak 2015, 2018, dan kemarin di pemilu serentak 2019 dan Pilkada 2020 pun ada yang namanya Sirekap. Nah, tujuan utamanya adalah ini bukan hanya untuk transparansi dan akuntabilitas, tetapi misalnya bagi pemilih yang kemudian ingin melihat hasil pemilu di TPS-TPS di daerah lain, kita bisa menggunakan Sirekap ini untuk mengakses data tersebut. Dan juga fungsi ini bisa dimanfaatkan juga oleh partai politik peserta pemilu yang tidak punya saksi misalnya di TPS-TPS tertentu, karena ingin mendapatkan salinan C hasil tersebut, maka dengan menggunakan Sirekap itu bisa digunakan begitu ya. Nah, tetapi memang ada hal lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentu kami mendorong KPU untuk sesegera mungkin ketika selesai proses penghitungan, upload C hasil itu bisa langsung diakses oleh publik gitu ya. Tadi Pak Idam menyampaikan bahwa nanti setelah penghitungan selesai, publik bisa melihat langsung melalui infopemilu.kpu.go.id di laman khusus Sirekap itu untuk melihat akses terhadap data C yang kemudian bukan hanya dalam data numerik, tetapi juga data foto, salinan yang kemudian sudah difoto oleh petugas KPPS itu bisa diakses. Karena perlu diingat Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, bahwa formulir C itu adalah jantungnya hasil pemilu. Seperti itu. Sehingga kemudian itu menjadi alat kontrol publik, alat kontrol peserta pemilu untuk menjaga integritas pemilu kita. Seperti itu. Oke, baik. Bang Pratama, tadi mekanisme sudah disebutkan, bukan hanya numerik digital, tapi juga nanti akan diupload pula hasil foto ya, atau capture-an nanti akan diupload ke info pemilu tersebut. Nah, apakah ini cukup untuk mencegah potensi kecurangan dalam perhitungan suara? Ya, kalau kita lihat hitung jenjang yang digunakan untuk menghitungan suara ini, menurut saya kontrolnya itu sudah banyak ya gitu, mulai dari TPS, kemudian dari kelurahan, dari kecamatan dan lain-lain. Aplikasi yang digunakan pun menggunakan aplikasi mobile, ada aplikasi web di tingkat kecamatan dan lain-lain begitu. Nah,
sebenarnya kalau untuk akal-akalan itu gitu, itu nanti akan ada oknum aja, misalkan angka 1 dirubah jadi angka 7 gitu, atau angka 0 jadi angka 8 begitu. Nah, itu nanti apa namanya dibutuhkan masyarakat untuk melakukan pengecekan gitu. Karena mungkin saja ada salah tulis atau sengaja salah tulis dan lain-lain karena ada fungsi editing di dalam aplikasi Sirekap gitu. Dan pagi ini Pak Idam saya juga mendapat banyak pertanyaan, oh kok yang bisa diedit hanya nomor 1 atau nomor 3 saja, nomor 2-nya nggak bisa. Saya bilang, oh itu hoax gitu. Itu banyak sekali informasi-informasi hoax tentang Sirekap yang menurut saya perlu kita benarkan gitu. Dan benar tadi kata Mas Heroik bahwa kita perlu mengapresiasi KPU bahwa ini adalah kerja yang cukup berat gitu, kerja yang cukup besar begitu untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Tetapi gitu, ketika kita melakukan penghitungan, kemudian hitungannya itu masuk ke dalam server KPU, kemudian akan ditampilkan dan semuanya itu menggunakan apa namanya komputerisasi, teknologi komputer, teknologi internet, disitulah ancaman itu sebenarnya akan muncul gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu diantisipasi. Mungkin untuk hitungan manual no isu lah ya gitu, karena menurut undang-undang kita yang sah menurut undang-undang adalah hitungan manual begitu. Tetapi ketika nanti misalkan nih gitu KPU diserang kemudian dihack, data yang ditampilkan di info pemilu ketika pengumuman akhir ternyata berbeda dengan hasil hitungan manual dan bedanya itu terlalu besar, misalnya 20 juta, 30 juta suara gitu. Kira-kira yang kalah mau terima apa enggak gitu? Pasti enggak akan mau terima. Sehingga apa? Sehingga akan banyak aksi-aksi misalkan perhitungan ulang, kemudian penuntutan dan lain-lain gitu yang itu akan memperlambat proses penyelesaian Bang Pratama, pemilu tahan ini dulu, nanti gitu. itu akan kita bahas di segmen selanjutnya ya, terkait dengan kendala yang muncul pada saat perhitungan suara dan antisipasi juga nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Saya ingin Mas Idam mengkonfirmasi dulu tadi soal pertanyaan yang ditujukan oleh ke Bung Pratama tadi terkait dengan soal editing ini di aplikasi tersebut, bagaimana Mas Idam? Sirekap ini menggunakan 2 teknologi. Yang pertama dia menggunakan teknologi OMR, Optic Mark Recognition. Yang kedua Optic Character Recognition atau OCR. OCR ini digunakan untuk pembacaan formulir model C hasil plano untuk hasil penghitungan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Untuk OMR, Optic Mark Recognition atau OMR ini digunakan untuk pembacaan terhadap formulir model C plano hasil ya untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, kami meyakini teknologi yang kami gunakan ini dalam pembacaan datanya itu akurat. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwa apakah data yang diunggah ini adalah data akurat? Proses pengunggahan data di TPS itu dilakukan oleh KPPS itu harus disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS, termasuk juga pengambilan fotonya. Jadi kalau prosesnya dilakukan sesuai dengan SOP ataupun prosedur yang kami terbitkan, kami yakini yang namanya electoral fraud ataupun electoral manipulation atau oknum-oknum yang berupaya untuk mengubah hasil pemilu itu tidak akan terjadi. Karena Sirekap ini adalah teknologi untuk transparansi. Sebagaimana yang tadi Kang Heroik telah sampaikan. Jadi pada prinsipnya kami sebagai penyelenggara pemilu, kami harus pastikan suara pemilih yang diberikan di TPS itu harus sampai pada tingkat nasional. Kami rekapitulasi sesuai dengan apa yang ada di TPS. Oke, baik, sudah ada jaminan bahwa fraud atau manipulation itu tidak akan terjadi dengan teknologi yang sudah digunakan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut masalahnya apakah ini sudah tercantum dalam peraturan KPU soal perhitungan suara ini, seberapa details. Nanti kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, masih membahas terkait dengan soal perhitungan suara nanti pasca pemungutan suara yang akan berlangsung pada 14 Februari yang tinggal menghitung hari. Bang Heroik, tadi sudah ada jaminan ya dari KPU bahwa nanti akan tidak ada lagi fraud atau manipulation karena teknologi yang diterapkan ini sudah mencegah adanya itu. Nah, apakah ini cukup dan secara sistem ini sudah ada jaminan dari situ, tapi bagaimana supaya tetap bisa mengawal soal suara ini? Ya, pertama tentu kalau kita lihat ke belakang, tujuan utama dari penggunaan Sirekap sebagai alat bantu ya, ini perlu digarisbawahi sebagai alat bantu. Karena kalau kita berkaca di pemilu 2019 lalu, sempat ada misinformasi mengenai Sirekap ini gitu ya.
Jadi Sirekap ini hanya alat bantu untuk mempublikasikan hasil pemilu secara real time di TPS. Ya. Sedangkan hasil akhir nanti baru kita lihat setelah rekapitulasi berjenjang dari level TPS, kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai dengan di level nasional. Nah, tujuan utama dari Sirekap sebagai bentuk transparansi dan juga publikasi data Form C ini sebetulnya alat kontrol agar kemudian proses rekapitulasi berjenjang manual yang diatur di dalam undang-undang sebagai rekapitulasi yang sah untuk menentukan hasil akhir, sehingga kalau publik kemudian sudah lihat gitu ya dari ketika nanti publikasi Sirekap ini dipublikasikan di web info pemilu tadi yang disampaikan Pak Idam, lalu kemudian kita bisa lihat Form C-nya, kita bisa lihat hasil di TPS-nya, maka ketika ada rekapitulasi di level kecamatan itu menjadi alat bukti atau kontrol kemudian ketika nanti untuk proses penghitungan suara secara akurat di dalam rekapitulasi di level kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan seterusnya. Kami pernah melakukan studi dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di pemilu 2019 lalu, yang kalau kita lihat memang paling banyak aduan soal pelanggaran etik di tahapan proses rekapitulasi itu ada di level kecamatan, begitu ya. Bahkan kami juga menemukan ada beberapa kecamatan PPK yang kemudian memang secara tidak sengaja, bahkan juga ada yang dilakukan dengan sengaja merubah hasil, gitu ya. Sehingga harapannya dengan Sirekap ini ketika hasil murni data utama hasil pemilu di TPS dengan Form C itu difoto dan kemudian dipublikasikan ke publik, dan kemudian para parpol peserta pemilu, pasangan calon pun bisa mengakses tersebut, ini bisa menjadi alat bukti sekaligus kontrol dalam rekapitulasi di level kecamatan seperti itu, sehingga dapat meminimalisir ada yang disebut tadi yang disampaikan oleh Pak Idam adalah untuk meminimalisir electoral fraud. Nah, tetapi yang perlu kita lihat juga pengalaman dari Pilkada 2020 lalu misalnya, ketika proses Sirekap ini tidak mudah gitu ya. Kan ada juga beberapa titik TPS yang kemudian tidak ada jaringan internet misalnya. Nah, artinya ini memang KPU perlu menyiapkan backup plan-nya. Bagaimana kemudian upload C1 dalam bentuk foto dan numerik tadi tetap bisa dilakukan di daerah-daerah yang kemudian tidak ada akses internet. Kalau pengalaman di Pilkada serentak 2020 lalu itu tugasnya di kecamatan. Kecamatan yang kemudian melakukan foto C, lalu kemudian mempublikasikan ke dalam website KPU sehingga Form C tersebut juga bisa dapat diakses ke publik. Nah, itu tantangan yang pertama. Nah, tantangan yang kedua adalah pengalaman juga dari pemilu 2019 dan juga Pilkada 2020 lalu. Nah, proses publikasi dari Form C dari Sirekap ini yang bisa di-download dan bisa diakses dalam bentuk foto aslinya dari Form C tersebut, gitu ya, bukan hanya dalam numerik, itu waktunya cukup lama juga. Nah, sehingga tadi saya di awal sampaikan bahwa menjadi penting begitu ya, karena ini adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dan harapannya kemudian Form C ini setelah penghitungan suara kemudian bisa langsung diupload di dalam info pemilu yang kemudian bisa diakses oleh publik. Meskipun memang tantangannya adalah salah satunya soal jaringan internet di TPS-TPS yang mungkin ada beberapa TPS yang mengalami kesulitan terhadap jaringan internet tersebut, sehingga kemudian KPU perlu punya backup system. Bagaimana kemudian tetap mengupload C itu, apakah ini ditugaskan di level kecamatan atau di level kabupaten kota untuk tetap mengupload C1 hasil foto tersebut, sehingga kemudian publik bisa mengakses dokumen asli hasil penghitungan suara di level TPS tersebut. Seperti itu, Mas. Oke. Baik, Bung Pratama, tadi Bang Herik menyatakan mungkin kendala utama yang akan dihadapi adalah soal akses internet yang masih belum merata mungkin di beberapa daerah, di beberapa TPS. Nah, seberapa yakin Anda dengan Sirekap dan teknologi yang sudah disiapkan oleh KPU ini dalam perhitungan suara untuk mencegah kecurangan? Ya, memang infrastruktur internet menjadi salah satu kendala, tetapi itu sebenarnya nggak ada masalah karena sistem Sirekap ini bisa memfasilitasi kondisi device-nya online ataupun offline gitu. Jadi kalaupun offline pun nggak ada internetnya, ketika nanti dibawa ke petugas kecamatan untuk verifikasi ada internet baru diupload di situ. Sebenarnya nggak ada isu sih kalau masalah itu ya gitu. Karena memang ini didesain supaya bisa bekerja di semua tempat di seluruh wilayah Indonesia dengan berapa? 823.220 TPS begitu. Yang nanti petugas KPPS ini menggunakan perangkat HP pribadinya untuk melakukan foto. Sebenarnya concern saya sih nggak di situ ya. Concern saya adalah ini orang-orang KPPS ini menggunakan handphonenya masing-masing. Yang kita tidak tahu di handphonenya itu isinya apa. Kemudian apakah ada malware-nya, apakah ada permasalahan keamanan dan lain-lain begitu. Yang kalau misalkan digunakan ada malware-nya, kemudian ternyata dia menularkan ke dalam sistem gitu, sehingga membuat
sistemnya menjadi down gitu, atau ternyata dia memberikan kontrol akses kepada orang lain gitu menggunakan akses dari si user ini 823.000 handphone KPPS ini untuk masuk ke servernya Sirekap misalkan gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu diantisipasi gitu. Memang saya sih yakin gitu KPU sudah melakukan cek, sudah melakukan audit, sudah melakukan assessment dan lain-lain sehingga meyakini bahwa sistem ini aman begitu. Tapi ini masih ada waktu 2 hari lagi ya gitu sampai pencoblosan begitu. KPU menurut saya perlu setiap saat gitu ngecek lagi gitu, karena saat ini KPU menjadi target serangan yang paling seksi gitu, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu, karena ini adalah sistem pemilu yang terbesar gitu di dunia gitu, sehingga semua orang gitu, penjahat-penjahat cyber itu berusaha untuk merusak KPU, menyerang KPU, memodifikasi data KPU begitu, yang ini adalah tugas berat gitu. Oleh karena itu memang kita gitu sebagai warga negara Indonesia menurut saya perlu nih gitu berpikir bahwa ya udahlah, kalau misalkan sistem KPU ini diserang dari banyak tempat, ya yang bisa nyerang ya cobalah direm dulu gitu misalkan, walaupun itu susah kita omongkan gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana KPU bisa membuat sistem pertahanan yang cukup kuat, misalkan menggunakan anti DDoS yang cukup, web application firewall yang cukup begitu, dan server-server KPU, karena KPU tidak menggunakan server semuanya di on premise ya, ada beberapa server yang ada di luar begitu, itu juga perlu dicek dan diamankan begitu, sehingga kita bisa menjamin bahwa nanti nggak akan ada nih hacker yang mencoba masuk ke dalam sistem KPU, kemudian merekayasa isinya, kemudian mencoba merubah isinya gitu, atau bahkan karena dia nggak bisa merekayasa isinya, nggak bisa merubah isinya, dia ngerusak. Sehingga ketika nanti hasil dari Sirekap mau ditampilkan di info pemilu nggak bisa karena sistemnya down gitu. Nah ini harus kita antisipasi. Coba sehingga ya, apa? Sehingga KPU ini memang menjadi satu-satunya institusi yang menjadi acuan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengetahui hasil pemilu yang resmi dan sah begitu. Sehingga kita coba tanya langsung, kita konfirmasi nanti, Bang Pratama ke KPU terlebih dahulu. Ya, Mas ternyata Idam, berbeda dengan hasil perhitungan manual gitu. Mas Idam ini sebagai target serangan yang paling seksi katanya tadi dari Bung Pratama, memang ini banyak yang mengincar termasuk para hacker begitu ya. Apakah Anda bisa menjawab kekhawatiran itu terkait dengan ini, kan soal bimbingan teknis ya. KPPS petugasnya pakai handphone masing-masing, apalagi kita mengingat sistem pengamanan siber di Indonesia kan masih belum sempurna, jauh dari sempurna begitu ya. Apakah itu sudah diantisipasi oleh KPU? Apa yang tadi disampaikan oleh Bang Pratama tentunya itu juga menjadi perhatian kami dalam kami mengembangkan teknologi Sirekap ini. Dan kami berprinsip cyber security is the first ya. Keamanan siber untuk aplikasi Sirekap ini adalah hal yang utama, dan kami terus berupaya memaksimalkan agar Sirekap ini betul-betul aman. Memang apa yang disampaikan oleh Bang Pratama itu benar ya, bahwa banyak sekali hacker-hacker di luar sana yang menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang menarik ya, menarik dalam artian dalam pandangan mereka ya, dan tentunya ini kami juga antisipasi. Kami terus mengintensifkan komunikasi dengan gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU. Mudah-mudahan nanti pada hari pemungutan suara, terutama pasca penghitungan suara di TPS, aplikasi ini berjalan lancar, tidak ada gangguan, dan kami yakini itu. Dan disinilah pentingnya kita semua berkolaborasi, dan kami juga dalam proses bimbingan teknis, hal yang tadi dikhawatirkan oleh Bang Pratama itu juga menjadi kekhawatiran kami. Tapi kami sampaikan, kita pastikan bahwa smartphone yang digunakan oleh KPPS itu terbebas dari malware. Oke, jadi sudah dipastikan ya. Itu seperti apa sosialisasinya kepada para petugas KPPS, Mas Idam, sejauh ini? Dahulu di 2019, maksud saya di pemilu serentak 2019, KPU hanya membintek 1 orang dari 7 orang anggota KPPS. Tetapi sekarang ke-7-7-nya anggota KPPS itu kami bintek semuanya.
Dari sisi literasi, dari sisi pengetahuan, kami yakini hari ini lebih baik dan kami juga menerbitkan modul bagaimana Sirekap ini dioperasionalisasikan sehingga memudahkan bagi KPPS dengan beragam tingkat pendidikan, dengan beragam pengalaman operasionalisasi teknologi komputasi. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan baik secara langsung maupun dalam bentuk kegiatan BINTEK ini dapat dipahami dengan baik sehingga pada hari pemungutan suara ini berjalan lancar. Dan kami juga perlu sampaikan dari 83.794 desa di seluruh Indonesia, informasinya baru 83.000 lebih desa di Indonesia memiliki akses internet yang tentunya kualitas jaringannya juga beda-beda. Ada 2G, ada 3G, 3,5, 4G dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ini juga akan mempengaruhi kualitas pengiriman data ya, kualitas pengiriman data oleh KPPS melalui aplikasi Sirekap. Dan perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini, aplikasi Sirekap ini dapat digunakan dalam kondisi offline sampai nanti ketemu akses internet. Memang yang kami khawatirkan di beberapa daerah di wilayah timur itu ada KPPS yang belum memiliki smartphone. Informasinya demikian. Oke, nah soal teknis ini apakah termuat dalam peraturan KPU, Mas Idam, apakah ada yang mengatur soal teknis ini? Tadi Mas Heroik sudah menyampaikan bahwa Sirekap adalah teknologi alat bantu. Hal tersebut sudah kami tuangkan dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023, termasuk juga dalam keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Hal tersebut dari sisi regulasi sudah pasti kami atur. Oke, baik, sudah tercantum di peraturan KPU ya. Bang Heroik, nanti saya mau tanya meskipun ini sudah ada jaminan dari secara sistem dan juga teknologi, namun untuk mencegah kecurangan semua paslon menghimbau agar para pendukungnya juga turut berkontribusi mengawal perhitungan suara ini. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah kecurangan terjadi sebagai masyarakat yang baru saja menggunakan hak pilih mereka? Nanti kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas terkait dengan proses perhitungan suara nanti setelah pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari mendatang. Mas Idam, Bang Heroik dan juga Bang Pratama, ini saya sedang membuka infopemilu.kpu.go.id ya. Di sini saat ini tinggal ada countdown-nya di situ, 1 hari 22 jam 7 menit 56 detik lagi menuju ke pemungutan suara. Sebagai masyarakat yang nanti akan menggunakan hak suaranya, Mas Heroik, apakah cukup hanya dengan memotret saja hasil dari rekapitulasi tersebut atau seperti apa untuk turut mengawal perhitungan suara ini? Ya, pertama kita perlu akui bahwa dalam konteks pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia ada pengawasan partisipatif yang secara voluntary dilakukan oleh publik, bahkan sebetulnya dia tidak sadar sedang melakukan pengawasan di level TPS. Contohnya adalah, hal konkretnya adalah setelah pemungutan suara, setelah jam 1 TPS itu ditutup untuk tahapan pemungutan suara, dan ketika masuk ke tahapan penghitungan suara, sebetulnya kan ada publik yang kemudian datang kembali ke TPS gitu ya, untuk menyaksikan proses penghitungan suara secara manual, dibuka surat suara satu persatu, lalu dituangkan di dalam form C, yang kemudian artinya di situ banyak mata yang menyaksikan proses penghitungan suara di level TPS. Artinya di situ ada kontrol publik, ada juga pengawasan publik yang sebetulnya secara sukarela dan tidak diketahui gitu ya oleh publik, sebetulnya dia sedang melakukan pengawasan partisipatif di level TPS tersebut. Nah, yang kedua adalah memang kalau kita lihat hari ini gitu ya, proses Sirekap yang sudah dilakukan sejak pemilu 2014 milestone-nya begitu ya, dan kemudian akan dilakukan lagi di 2024, itu menjadi agenda kemudian kontrol publik. Nah, tetapi di sisi lain hari ini misalnya Mas, kalau kita lihat banyak juga inisiatif dari masyarakat sipil yang membuat platform-platform untuk menjaga suara. Misalnya ini diawali di pemilu 2014 lalu, ada teman-teman akademisi kemudian membentuk kawal pemilu begitu ya. Kemudian di Pilkada juga ada kawal pemilu, di 2019 ada kawal pemilu yang sebetulnya
fungsinya hampir sama dengan Sirekap gitu ya. Dia memfoto form C lalu kemudian secara real time mempublikasikan. Dan hari ini di pemilu 2024 ini juga banyak inisiatif-inisiatif masyarakat sipil yang menggunakan platform teknologi untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil pemilu di level TPS atau form C ini kemudian yang bisa diakses oleh publik. Salah satunya adalah Jaga Suara 2024. Kami di Perludem dan masuk dalam koalisi Jaga Suara 2024 yang tujuan utamanya adalah kita ingin mendorong publik, yuk kita sama-sama datang ke TPS bukan hanya untuk memilih, tetapi setelah pemungutan suara itu selesai dan penghitungan suara dilakukan, kita foto sama-sama form C tersebut, kita publikasikan sebagai bentuk kontrol publik. Hal ini kenapa? Karena kalau dalam proses rekapitulasi di kecamatan, karena ada gap jarak mungkin ya antara pemukiman, antara rumah warga dengan kantor kecamatan ketika tahapan proses rekapitulasi suara, maka kemudian jarang publik yang datang ke kantor kecamatan untuk menyaksikan proses rekapitulasi suara. Maka mau tidak mau, proses pengawasan dan pemantauan yang dilakukan publik harus kita maksimalkan di level TPS tadi, gitu ya, dengan memanfaatkan berbagai platform. Tadi KPU sudah menyiapkan platform yang official yang digunakan oleh petugas KPPS dengan menggunakan Sirekap. Nah, artinya kita publik juga bisa memastikan bahwa dengan menggunakan inisiatif-inisiatif publik, salah satunya menggunakan Jaga Suara 2024 yang bisa diakses dan di-download oleh publik, begitu ya. Bahkan Kawal Pemilu pun akan melakukan hal yang sama di pemilu 2024 ini untuk menjaga di TPS, salah satunya untuk menjaga kemurnian. Nah, tetapi di sisi lain, saya ingin menyampaikan juga tantangan dan juga keluhan dari anggota KPPS kita misalnya. Ada juga yang masih menanyakan bagaimana tata cara penggunaan Sirekap. Meskipun tadi Pak Idam sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan BIMTEK keseluruhan begitu ya. Memang betul di 2019 itu BIMTEK hanya ketua KPPS-nya saja gitu ya. Nah, hari ini ada hampir keseluruhan KPPS gitu ya dilakukan BIMTEK. Nah, tetapi misalnya ada beberapa kerabat kami juga yang bertugas menjadi KPPS, dia masih belum mengetahui sepenuhnya tata cara penggunaan dari Sirekap tersebut. Nah, artinya ini perlu ada sosialisasi yang secara cepat. Apakah kemudian misalnya disebarluaskan buku saku penggunaan Sirekap kepada anggota KPPS agar kemudian ketika nanti proses penggunaannya bisa tahu. Dan di sisi lain misalnya kalau pengalaman dari Pilkada 2020 dan juga pemilu serentak 2019 ketika akan digunakan misalnya pada waktu itu di Pilkada 2020 misalnya sulit untuk membuka aplikasi Sirekap tersebut. Nah, artinya memang perlu disiapkan exit plan yang dilakukan oleh KPU ketika misalnya terjadi kendala terhadap teknologi tersebut. Salah satu kendala yang pengalaman kita di Pilkada 2020 lalu, karena kan nanti ini upload form C itu hasil foto itu kan serentak ya Mas di seluruh TPS gitu ya. Nanti yang tadi jumlah dikhawatirkan nanti cukup soal banyak. Nah, khawatir nanti tidak akan segera ada bisa diakses itu ya. server sehingga kesulitan tersebut. Oke, Bang Pratama, apakah ini harus diantisipasi terkait nanti setelah proses perhitungan suara soal lambatnya bisa diakses oleh para pemilik suara dan juga siapa yang harus dilibatkan oleh KPU untuk memastikan bahwa tidak ada serangan siber selama hari pencoblosan? Ya, sebenarnya tadi Bang Heroik kalau bisa terwujud sih keren sekali ya gitu. Tapi kayaknya too good to be true gitu. Karena gini, Bang Heroik ini saya cek data ya di kawalpemilu.org gitu. Ini untuk Aceh aja baru 0,07% relawan yang bersedia nanti menjaga pemilu. Kemudian di Bali itu 0,11%. Kemudian di DKI Jakarta 0,0%, 0,06%. Totalnya seluruh Indonesia dari seluruh TPS yang ada itu hanya 2,78% saja relawan yang sudah daftar yang nanti mau mengupload hasilnya. Artinya apa? Tidak banyak orang yang memang mau meluangkan waktunya untuk menjaga pemilu ini, ya kan, gitu. Kalau Anda bagus, 10% aja udah bagus gitu. Oleh karena itu kenapa kita sangat menggantungkan KPU ini menjadi lembaga yang independen begitu, yang bisa menjaga suara rakyat, suara masyarakat dari TPS sampai ke KPU pusat begitu, tanpa ada rekayasa, tanpa ada kecurangan, tanpa ada kesengajaan begitu. Dan bisa menyampaikan apa yang terjadi dari TPS sampai ke pusat itu adalah data-data yang real begitu. Memang jaga pemilu, grid dan lain-lain itu kita butuhkan untuk melakukan checking, verifikasi begitu. Tapi tumpuan utama kita adalah KPU. Oleh karena itu kita berharap bahwa KPU ini benar-benar kuat. Karena apa? Karena kalau misalnya modifikasi suara nih, curang-curangan, TPS berapa orang sih? 300 orang. Curang-curangan paling 60 orang, 100 orang. Nggak terlalu banyak gitu, kalaupun ada yang curang ya gitu. Tapi orang kalau mau ngerusak gitu, masuk ke sistem KPU, kemudian merubah suara hitungannya gitu, yang nanti berubah mungkin
sangat besar sekali jumlahnya dengan hitungan manual, itu nanti akan membuat orang bingung yang benar itu yang mana gitu. Walaupun Baik. secara Jadi kita undang-undang kita nantikan ya. bilang bahwa yang benar itu adalah perhitungan manual. Tetapi Oke. ketika itu Ternyata dari terlanjur diumumkan data. dan yang diumumkan itu informasi yang salah, itu yang nanti akan jadi masalah. Oleh karena itu Baik. sebenarnya poinnya adalah antisipasi agar KPU ini benar-benar kuat. Kita jaga agar KPU ini kuat gitu. Karena saya yakin KPU juga Oke. maunya kuat. Gitu, KPU nggak Baik. pengen ada rekayasa, KPU nggak pengen ada suaranya itu berubah begitu. Hanya Baik. oknum-oknum atau Baik, orang Bang luar Pratama yang sudah pengen ditangkap maksudnya. kegaduhan di Indonesia sehingga Mas bisa Idam, jadi merubah sudah suara ada ini. jaminan Itu harus ya, kita sekali lagi jaga. Karena terakhir apa? Karena pasti soal nanti akan ribut kalau concern atau kekhawatiran dari Bung Pratama ini. elektronik itu akan berubah. Bedanya banyak sekali gitu. Ya, Kami akan buktikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara ini transparan sehingga kepercayaan publik yang besar kepada KPU itu dapat kami jaga. Karena pemilu adalah kepentingan kita bersama, ya. Oleh karena itu, ya dalam pengaturan teknis mengenai pemungutan dan penghitungan suara, kami memasukkan klausul pewarta. Jadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara, pewarta ataupun jurnalis itu dipersilahkan meliput sebagai bukti bahwa KPU terbuka, sebagai bukti kami ingin mewujudkan pemilu yang pemilu yang partisipatif, pemilu yang transparan. baik. Terima kasih Mas Idam, Bang Heroik, Bang Pratama. Kita kawal bersama proses jalannya pemungutan hingga perhitungan suara nanti sebagai bagian tentunya dari mengawal proses demokrasi ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.